pagi untuk kita semua. Pada hari ini saya mengajak kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan sesuai dengan jadwal yang ada. Karena itu mari saya mengajak kita membuka dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Dan saya akan membacakannya bagi kita. Mari bersama kita menyimak Alkitab kita masing-masing dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Sebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat dalam visi Allah bagi dunia ini, yang diungkapkan dalam Matius pasal yang ke-20 pasal 20 ayat yang ke-28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi bangsa-bangsa. Pemahaman ini ada di dalam seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang harus mengerjakan pekerjaan Allah. Karena kita harus bercermin dari Yesus sendiri bahwa dia datang bukan untuk dilayani, namun dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan dalam teks ini kita mau melihat ada 3 bagian yang Yesus kerjakan di dalam kehidupannya. Yang pertama kita lihat bahwa Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam konteks dia mengajar banyak orang dan para murid. Yang kedua yang dikerjakan oleh Yesus adalah dia mempersiapkan para murid dengan tujuan bahwa murid-murid ini akan melanjutkan pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus itu sendiri. Dan yang ketiga kita mau melihat, tidak hanya dia memberitakan, tidak hanya dia mempersiapkan murid, tetapi Yesus mengadakan tanda dan mujizat, memberikan kesembuhan, membangkitkan, dan mengubah air menjadi anggur. Inilah yang Yesus kerjakan dan memberikan satu keteladanan hidup di tengah-tengah umatnya, bahkan di tengah-tengah para muridnya. Cara khusus kita melihat dalam bacaan yang kita renungkan hari ini. Dalam ayat yang ke-35 dikatakan di sana bahwa Yesus berkeliling dari kota sampai kepada desa-desa. Yang mengungkapkan bahwa Yesus terus melakukan pekerjaan Allah. Tidak hanya dikerjakan di kota tetapi sampai di desa-desa. Yang ingin mengungkapkan bahwa berita tentang kerajaan Allah harus sampai kepada segala bangsa, kepada semua orang.
baik mereka dari kelas dalam pengertian mereka yang terhormat, sampai pada mereka yang tidak memiliki apa-apa pun, mereka harus mendapatkan pengajaran yang sama. Inilah yang Yesus ingin tekankan. Maka Yesus memberikan satu keteladanan kepada para murid bahwa pekerjaan Allah tidak hanya boleh berhenti dalam satu tempat, tapi pekerjaan Allah harus merata ke seluruh daerah itu sendiri. Yang kedua dikatakan bahwa tidak hanya di situ. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa Yesus masuk ke tempat sinagoge, tempat-tempat bait Allah, yang dengan tujuan bahwa Yesus tidak pernah mengabaikan pemberitaan itu sendiri. Dia tahu bahwa sinagoge menjadi satu tempat, menjadi satu wilayah di mana Injil harus juga dikumandangkan di sana. Dan yang ketiga kita melihat bahwa berita yang disampaikan Yesus adalah berita kerajaan yang menunjukkan bahwa inti di dalam pemberitaannya mengungkapkan bahwa pemerintahan Allah bagi manusia. Bahwa Allah memerintah manusia. Dalam konsep perjanjian lama, dalam pengertian teokrasi, Allah memerintah secara langsung. Dalam pemerintahan Allah secara langsung, bangsa Israel merasa bahwa kami membutuhkan pemimpin yang dapat kami lihat secara langsung. Allah izinkan untuk itu terjadi. Oleh karena itulah, maka hal yang terjadi di ayat yang ke-36 ini, atas keinginan dan kehendak manusia untuk dipimpin oleh raja. Dan dalam konteks perjanjian lama, maka raja yang memimpin Israel, dia sekaligus menjadi pelayan Tuhan yang harus mengerjakan pekerjaan Allah di tengah-tengah kerajaannya itu sendiri. Sehingga ditempatkanlah para imam, ditempatkanlah para nabi, ditempatkanlah para rasul untuk melakukan pekerjaan Allah itu sendiri. Namun yang kita mau melihat di ayat yang ke-36, persoalan terjadi di ayat 36. Di sana dikatakan bahwa tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Ketika dalam konteks perjanjian lama, para imam menjalankan tugas pengembalaan yang terjadi. Namun di ayat ini kita melihat tugas itu tidak berjalan dengan efektif. Kita melihat dalam Yeskiel, maka di situ diungkapkan adanya para gembala-gembala upahan yang mereka hanya mengambil keuntungan daripada kawanan domba itu sendiri. Namun mereka tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi dengan para domba-domba itu. Dan inilah yang diungkapkan dalam Injil Matius, bahwa orang-orang ini terlantar, mereka lelah seperti domba tanpa gembala. Persoalan muncul di sana. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-36, dan saya mencoba untuk menyusun persoalan yang terjadi di ayat 36, ada 3 masalah yang terbesar dalam ayat 36 ini. Masalah yang pertama adalah kawanan domba tidak memiliki gembala lagi. Dalam pengertian bahwa kawanan domba ini tidak ada lagi yang memimpin mereka. Karena mereka tidak ada lagi yang memimpin, mereka tercerai-berai, mereka terbiarkan begitu saja. Sehingga diungkapkan di sana ayat berikutnya dikatakan bahwa mereka lelah dan terlantar. Dalam pengertian di sini dengan lelah di sini dan terlantar di sini, bahwa mereka telah dalam kehidupan yang sangat membuat mereka berada di dalam pemahaman, mereka tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Mereka tidak mendapatkan bimbingan yang baik. Mereka tidak mendapatkan pembinaan yang baik daripada nabi-nabi itu sendiri. Daripada imam-imam yang bekerja sebagai pelayan-pelayan di sinagoge itu sendiri. Rabi-rabi Yahudi tidak memfokuskan pelayanan-pelayanan yang baik kepada mereka. Kalau kita melihat dalam pelayanan Yesus ada banyak hal yang terabaikan. Kita bisa mendefinisikan beberapa hal yang diabaikan di sana. Yang pertama, kalau ada orang cacat atau ada orang yang sakit, mereka tidak boleh masuk sinagoge. Karena dianggap itu adalah kutuk. Maka yang terjadi ketika ada orang sakit, mereka hanya bisa menunggu di kolam Bethesda.
Karena dianggap bahwa kalau kolam itu airnya goyang, maka mereka masuk ke sana, mereka tahu malaikat ada di sana, mereka terjebur di sana. Dan keluar dari sana mereka sembuh. Begitu juga ketika ada orang yang buta sejak lahirnya, apa yang dipahami dalam konteks dalam pengertian para imam itu sendiri. Mereka katakan bahwa ini karena dosa dari nenek moyangnya. Maka anak ini lahir dengan buta. Sehingga mereka tidak boleh berada di dalam. Sehingga inilah yang Yesus ungkapkan bahwa mereka ini terlantar. Karena mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik daripada guru-guru Yahudi ini sendiri. Dan yang berikutnya, tidak hanya mereka terlantar dengan begitu saja. Saya melihat dalam terjemahan NIV, dikatakan di sana bahwa orang-orang yang terlantar ini, haknya itu diselewengkan oleh para imam-imam. Haknya itu diselewengkan oleh para pelayan-pelayan yang ada di sinagoge. Dan para ahli Taurat telah menyelewengkan hak mereka. Sehingga dalam NIV diterjemahkan, penyelewengan itu dianggap satu pelecehan. Jadi orang-orang yang terlantar itu telah mengalami pelecehan dari tokoh-tokoh rohaniawan pada saat itu. Mereka tidak disentuh sama sekali. Mereka diabaikan hak mereka, mereka diabaikan apa yang mereka harus mendapatkan, mereka abaikan. Oleh karena itulah, maka di sini Yesus katakan bahwa mereka ini telah lelah dengan segala hal. Karena mereka lelah secara fisik, rohani mereka juga mengalami kemerosotan yang ada. Sehingga mereka tidak lagi mau mengerti dan tidak lagi tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu dari persoalan yang terjadi ini, atas apa yang dialami oleh para domba-domba ini, Yesus ingatkan kepada para murid yang ada bersama-sama dengan dia. Masalah yang terjadi di ayat yang ke-36 ini menjadi satu hal di mana Yesus harus mempersiapkan dan membawa para murid untuk melihat pekerjaan Allah yang lebih besar lagi dalam kehidupannya. Tadi saya katakan dalam ayat yang ke-36 bahwa mereka ini orang-orang yang diabaikan, yang mengalami pelecehan dari para pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh para pelayan Yahudi itu sendiri. Sehingga mereka dianggap bahwa orang-orang ini tidak layak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bukankah berita kerajaan Allah harus sampai juga kepada mereka? Bukankah berita kerajaan Allah harus mereka juga terima di dalamnya? Mereka dibebani dengan konsep agamawi mereka. Kalau kita melihat bahwa beban yang ditimpakan kepada mereka ini untuk agamawi mereka, pada saat mereka membawa korban persembahan, maka korban persembahan mereka harus korban yang terbaik. Dan inilah yang dialami oleh seorang janda. Ketika seorang janda membawa persembahannya ke bait Allah, dan Alkitab katakan dia hanya memasukkan 2 peser. Apa yang diungkapkan para pemimpin-pemimpin itu? Dikatakan bahwa seorang janda ini harusnya tidak layak untuk memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Karena dia memberikan hanya recehan saja. Tetapi justru Yesus katakan dia memberi lebih banyak daripada mereka itu sendiri. Karena dia memberi seluruh dari nafkahnya. Ini kita melihat bahwa ada cara pandang yang berbeda sekali. Para pemimpin-pemimpin agama ini hanya memandang sebatas nilai ekonomi yang terjadi dengan para janda itu. Tetapi Yesus membawa perubahan yang sangat luar biasa adanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Atas persoalan dalam ayat yang ke-36 ini, kita melihat apa yang Yesus kerjakan di dalam dunia ini, dalam dia melakukannya. Maka dikatakan di sana, tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan. Di dalam NIV dikatakan, karena belas kasihan yang ada di dalam diri Yesus itu mendorong dia untuk dia mengerjakan pekerjaan untuk menyelamatkan orang-orang yang terlantar ini. Untuk menolong dan membela orang-orang yang terlantar ini. Atas apa yang Yesus kerjakan bagi mereka yang terlantar ini. Maka dampak yang terjadi adalah Yesus dibenci oleh para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Karena Yesus membela mereka yang terlantar, membela mereka yang lemah, mengangkat mereka di dalam pelayanannya. Sehingga itulah yang menjadi satu kebencian yang begitu dalam di dalam para pemimpin ini. Dan menganggap bahwa gurumu itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan Taurat.
Sehingga mereka ingin kaitkan dan menyalahkan Yesus kepada nilai Taurat itu sendiri. Tetapi Alkitab ini mengungkapkan bahwa tergeraknya hati Yesus tidak hanya sebatas rasa empati saja. Ada banyak orang yang hanya tergerak karena perasaan hanya empatinya saja. Tetapi Yesus tergerak bukan hanya berbicara tentang empati. Dikatakan di sana bahwa seluruh di dalam dirinya itu telah dicurahkan, membawa dia untuk menitik perhatian kepada mereka-mereka yang terlantar itu sendiri. Sehingga tindakan real yang dilakukan Yesus, tindakan nyata dari belas kasihan Yesus adalah ayat yang pasal 10 ayat yang pertama. Ini kita lihat tindakan nyata dari belas kasihan yang ada di dalam diri Yesus itu. Yesus memanggil ke-12 murid dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang pasal yang ke-10 ayat yang pertama ini adalah tindakan real yang dilakukan Yesus. Yesus mempersiapkan para murid. Tidak hanya Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid, tetapi Yesus membawa mereka untuk menjadi pelayan yang mengerjakan pekerjaan Allah itu sendiri. Kalau membaca Matius pasal yang keempat, di sana adalah Yesus memilih para murid itu sendiri dan membawa mereka untuk hidup bersama dengan Dia, belajar bersama dari Dia. Tetapi dalam pasal yang ke-10 ini, tidak hanya mereka dipanggil untuk menjadi murid, tetapi mereka dijadikan sebagai pelayan yang akan mengerjakan pekerjaan Allah itu sendiri. Berarti menandakan ada peningkatan yang terjadi dalam para murid itu sendiri. Yang pertama mereka dipanggil, tapi yang kedua terjadi peningkatan, mereka dibawa untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan ini mengungkapkan dan menggambarkan kehidupan orang percaya sekarang. Sebagai orang percaya sekarang, tidak hanya cukup kita hanya dipanggil untuk menjadi orang percaya, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi pelayan yang melayani dan mengerjakan pekerjaan Allah itu sendiri. Sehingga berdasarkan ayat yang ke-1 dikaitkan dengan ayat yang ketiga, pasal 9 ayat 36 tadi, dikatakan di sana bahwa mereka terlantar. Bisa jadi mereka yang terlantar ini oleh karena pekerjaan setan. Bisa jadi mereka terlantar ini oleh karena sakit penyakit tadi saya katakan. Karena sakit penyakit mereka tidak mendapat kesempatan untuk berada di sinagoge. Karena sakit penyakit tidak ada kesempatan bagi mereka untuk beribadah di rumah Tuhan. Dan mereka disingkirkan dan diasingkan dan mereka mengalami pelecehan di situ. Dengan demikian maka Yesus katakan bahwa para murid yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah itu sendiri. Dengan demikian kita mau melihat bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi saya ungkapkan dengan kata pelecehan bahwa pelecehan itu tidak hanya berbicara tentang pelecehan seksual. Tapi hak mereka tidak dihargai itu adalah pelecehan. Satu buku yang ditulis oleh pendeta Ivan, rektor Jeffrey sekarang itu, buku tentang pelecehan gereja. Ada banyak hal yang dibuat di sana tentang pelecehan-pelecehan terjadi di dalam gereja. Bahwa sejak abad pertama, bahkan sejak di dalam awalnya, pelecehan itu ada di dalamnya. Dan pada abad pertama pun pelecehan itu terjadi di dalam gereja dan semuanya. Sehingga dianggap bahwa membeli surat penebusan dosa, itu juga adalah bentuk satu pelecehan. Bagaimana dengan mereka yang tidak dapat mampu membeli surat penghapusan dosa? Berarti dosa mereka tidak diampuni. Hak mereka dihilangkan. Dengan hak mereka dihilangkan, gereja telah mendiskriminasikan orang-orang yang tidak mampu membeli surat penghapusan dosa. Karena surat penghapusan dosa itu dibeli berdasarkan bunyi yang masuk ke dalam kotak itu. Kalau bunyinya kencang, maka dosanya cepat diselesaikan. Tapi kalau bunyinya tidak kencang, dosanya lambat diselesaikan. Sehingga supaya bunyinya kencang, berarti masukannya harus banyak. Kalau hanya masuk sedikit, bunyinya hanya kecil. Tapi kalau masuk banyak, bunyinya kencang, prang, berarti dosanya langsung terangkat dan selesai. Dan itu dikatakan bahwa itu pun adalah bentuk dari pelecehan. Karena bagi mereka yang tidak bisa mampu dan yang dapat membayar itu, bagaimana dengan dosanya? Oleh karena itulah maka dikatakan di sana bahwa Yesus memanggil para murid dan memberi dia kuasa kepada mereka. Jadi Allah melalui Yesus mempersiapkan para murid
dan menjadikan para murid ini untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Allah, tidak hanya sebatas mereka melakukan, tapi mereka diberikan wewenang. Kalau di dalam terjemahan itu adalah diberikan otoritas. Para murid itu diberikan otoritas oleh Yesus untuk melakukan tanda dan mujizat itu sendiri. Nah, disinilah kita mau melihat tentang keberadaan para murid itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang nanti orang dari kelompok Unitarian katakan, kalau murid bisa mengadakan tanda dan mujizat seperti yang Yesus adakan, bukankah Yesus sama derajatnya dengan para murid? Petrus bisa menyembuhkan orang melalui bayangan dia. Dan Yesus juga menyembuhkan orang. Berarti kuasa yang Petrus lakukan dan kuasa yang Yesus lakukan juga sama. Berarti mengungkapkan bahwa Yesus dengan Petrus adalah sama. Namun dalam benang yang panjang dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tidak dilihat secara utuh di dalamnya. Sehingga kelompok Unitarian selalu menilai Yesus itu hanya punya kuasa setelah dia dibaptis. Sebelum dia dibaptis dia belum punya kuasa. Sesungguhnya dalam Injil Matius telah dikatakan bahwa anak yang engkau kandung itu adalah dari Roh Kudus. Petrus tidak pernah dikatakan Petrus yang dikandung oleh orang tuanya itu dari Roh Kudus. Tapi Yesus dikatakan anak yang kau kandung itu dari Roh Kudus. Berarti menandakan bahwa keberadaan Allah di dalam Yesus Kristus adalah keberadaan yang nyata di dalamnya. Karena itulah dia memberikan kuasa kepada para murid untuk melakukan tanda dan mujizat ini. Dan kuasa diberikan Allah percayakan kepada mereka. Dengan demikian maka kita melihat bahwa setiap kita yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk mengerjakannya. Hanya yang Tuhan rindukan adalah keyakinan kita bahwa sekarang saya mengerjakan pekerjaan Allah. Yang kedua yang kita mau melihat dari bagian ini ayat yang kedua. Maka di ayat yang kedua inilah nama-nama mereka. Disebutkan Simon dan juga disebut, saya hanya ingin Matius pemungut cukai dan Yudas yang akan mengkhianati dia. Ada dua tokoh ini yang ingin saya lihat sedikit saja. Matius pemungut cukai menunjukkan keberadaan Matius sebelum dia mengikut Tuhan. Sebelum Matius mengikut Tuhan, Matius adalah bekerja sebagai pemungut cukai. Bagi orang Yahudi, pekerjaannya adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Karena dianggap bahwa Matius telah berkompromi dengan tentara Romawi, dengan pasukan Romawi, dengan pemerintahan Romawi. Dan dianggap bahwa Matius menjadi pengkhianat bagi orang-orang Yahudi itu sendiri. Sehingga seharusnya orang yang menjadi pengkhianat ini tidak boleh berada di bait Allah. Tidak boleh duduk bersama-sama dalam sinagoge dengan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang menjual negara ini sendiri. Jadi orang itu nggak pantas. Tetapi kita mau melihat ketika Yesus bertemu dengan dia, Yesus membawa dia untuk menjadi murid. Apa yang kita mau melihat? Yang kita mau lihat di sana adalah apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita di hadapan Tuhan, Allah tidak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita itu sendiri. Pada saat dia dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, tidak Allah perhitungkan itu. Tetapi justru melalui itu, Allah menyelesaikan dosa Matius, Allah menyelesaikan dosanya, dan Allah memberikan pengampunan bagi dosanya, dan menjadikan dia untuk menjadi pelayan dalam kesaksian bahwa orang yang berdosa pun Tuhan mau pakai untuk melayani Tuhan. Dan yang menyedihkan lagi adalah Yudas Iskariot. Apa yang terjadi dengan Yudas? Yang terjadi dengan Yudas adalah orang yang sudah tahu tentang Tuhan, orang yang sudah tahu tentang pekerjaan Allah, orang yang mengerjakan pekerjaan Allah, orang yang melakukan pelayanan Tuhan, justru melakukan kesalahan yang besar. Sekarang kalau kita mau lihat, mana yang lebih baik? Berdosa dulu sebelum kita mengenal Tuhan, atau mengenal Tuhan baru berdosa lagi? Justru yang Tuhan ingin lihatkan adalah kalau orang sudah diselesaikan dosanya di hadapan Tuhan, jangan lagi dia berdosa. Karena Allah di dalam dirinya, maka kekuatan dari Allah yang akan membawa dia untuk tidak hidup di dalam dosa. Maka dalam tulisan 1 Yohanes itu dikatakan bahwa orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi. Yang menunjukkan bahwa Allah yang ada di dalam dirinya, maka memberikan kekuatan bagi dia
untuk melawan dosa itu sendiri. Ayat ini dari kehidupan murid ini, Yesus ingin mengajarkan kepada para pelayan-pelayan masa kini, kalau kita sudah diselesaikan dosa kita oleh Tuhan, jangan lagi kita terjebak di dalamnya. Jangan lagi kita terpengaruh di dalamnya. Sehingga dalam doa pemazmur itu sungguh doa yang sangat luar biasa. Tuhan, berikan kekuatan bagi saya untuk tidak berdosa lagi. Itu doa pemazmur itu. Yang menunjukkan bahwa hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan, kita dapat keluar dari semua persoalan yang ada. Dengan demikian maka kita mau melihat dari bagian firman Tuhan hari ini bahwa Yesus, belas kasihan Yesus ditunjukkan kepada orang berdosa untuk mengerjakan pekerjaan Allah itu sendiri. Dan yang terakhir kita mau melihat dari satu bagian firman Tuhan hari ini, bahwa di ayat yang ke-8 dikatakan, engkau telah mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka kerjakanlah pekerjaan itu juga dengan cuma-cuma. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, orientasi kita adalah Allah harus dipermuliakan. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan Tuhan, orientasi kita adalah untuk diri kita. Maka ketika orientasi kita untuk diri kita, kalau kita ingin gambarkan dalam bentuk diagram adalah kita dapatkan dari Tuhan, tetapi kita ingin buat untuk diri kita sendiri. Bentuknya kayak L. Kita sudah dapat dari Tuhan, tapi untuk menyenangkan diri kita sendiri. Yang Tuhan mau bukan seperti itu. Kalau pekerjaan itu kita dapatkan dari Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Bentuk rupanya adalah kayak U. Kita dapatkan dari Tuhan, kita kembalikan lagi dari Tuhan. Kembalikan lagi kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita hanya pelayan yang penuh dengan Maka Alkitab ini katakan, engkau mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka kerjakan juga dengan cuma-cuma. Berarti dengan segenap hati kita lakukan. Jangan karena merasa, oh ini cuma-cuma, ya udah nggak usah dengan segenap hati, tidak. Dengan segenap hati kita mengerjakan. Dengan tetap berfokus kepada Tuhan. Dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Saya mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Maka anugerah yang besar yang saya dapatkan ini, saya harus bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga mendengar dan meresponi akan apa yang mau Tuhan buat di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian maka kita mau melihat apa yang mau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita supaya kita fokus mengerjakan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah bukan hanya berbicara bahwa ketika hari Minggu saya ada di dalam gereja, saya menjadi liturgos, saya menjadi pengkhotbah, saya menjadi pemain musik, saya membawa kolektan, saya penerima tamu, tidak. Tapi pekerjaan Allah adalah seluruh apa yang kita buat hari ini, itu adalah pekerjaan Allah. Maka profesi yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, kerjakanlah itu dengan tetap fokus kepada Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya itu. Dengan demikian maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap menyatakan kemuliaan Allah di tempat di mana kita bekerja. Bapak Ibu yang ada dalam pekerjaan sekarang, lakukanlah segalanya di hadapan Tuhan. Menjadi satu pelayanan kita di hadapan Tuhan. Menjadi satu pelayanan di mana Allah mempercayakan kita ada di sana. Maka kerjakanlah semuanya itu di hadapan Tuhan. Sehingga dari apa yang kita kerjakan, orang melihat Kristus nampak di dalamnya. Jangan sampai orang tidak melihat Kristus nampak di dalam segalanya. Tapi melalui apa yang kita kerjakan, orang melihat Kristus nampak di dalam semuanya itu. Satu kesaksian seorang TKW yang ada di Hong Kong itu sesuatu yang sangat menarik. Dia hanya seorang asisten rumah tangga, tetapi melalui kehidupan seorang asisten ini, majikannya mengenali Yesus. Dikatakan bahwa seorang asistennya itu, setiap dia bangun pagi jam 3, dia selalu dengan bernyanyi, dia mengerjakan segalanya dengan bernyanyi dengan semuanya. Pertama majikannya itu risih dengan dia. Kenapa dia ngepel sambil goyang-goyang, sambil nyanyi dan apa. Majikannya risih lihat dia. Tetapi semakin lama majikannya kata, dia nyanyi bukan untuk dirinya juga. Tapi kita dengar kata-kata dari pujiannya itu kata-kata yang menarik dan semuanya gitu. Akhirnya majikannya berlahan-lahan untuk mengerti asisten rumah tangganya itu, dengan dia mengerti bahwa tanpa sadar dari ibu rumah tangganya itu mencari tahu apa sih yang terjadi dengan asistennya itu. Ternyata asistennya itu adalah mengambil waktu, sering kali dia mengambil waktu baca Alkitab dan berdoa dan semuanya.
Dari semuanya itu, ibunya itu tanya, sebenarnya kamu ini apa gitu. Dia bilang, saya seorang Kristen yang mengasihi Tuhan. Kamu mengerti apa yang kamu baca? Saya mengerti. Akhirnya ibu itu tawarkan, apakah kamu mau saya sekolahkan kamu di sekolah itu? Dia bilang, kalau ibu izinkan saya mau, tapi saya juga tetap ingin bekerja di sini. Bagaimana caranya? Akhirnya ibu itu mencari solusi, akhirnya ketemu dengan satu gereja yang besar, dan disekolahkan, ada satu sekolah universitas di situ untuk sekolah teologia, dan asisten rumah tangga itu disekolahkan oleh majikannya sekolah teologia. Dengan catatan dia hanya sekolah malam, ambil kuliah malam, tetapi dia hari-harinya bisa kerja. Dia bilang, tanya asisten, kamu mampu melakukannya? Dia bilang, saya mampu melakukannya. Akhirnya dibuatlah itu 1 bulan. Ternyata selama 1 bulan dikerjakan, pekerjaannya juga nggak ketinggalan, nggak terteter dan tidak terganggu dengan semua jalan, pekerjaannya jalan, kuliahnya jalan, semua jalan. Akhirnya ibu itu ini, dan waktu dia wisuda, ibu itulah yang mendampingi dia. Dan dari itu, keluarga itu katakan bahwa datang ke rektornya, kami juga mau menjadi pengikut Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa untuk melakukan semuanya itu, terkadang Tuhan izinkan kita untuk melakukan pekerjaan yang ada di depan kita. Dan kita lakukan semuanya dengan segenap hati, yakinlah bahwa Allah perhitungkan apa yang kita buat. Oleh karena itu maka dari bagian ini, Yesus memanggil para murid untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan memanggil kita, melibatkan kita untuk melakukan pekerjaan Allah. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat di mana kita bekerja. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di mana kita ada. Dan kehadiran kita menjadi garam dan menjadi terang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah menolong, memelihara dan memberkati kami. Firman Tuhan yang singkat kami baca hari ini. Tuhan tolonglah kami agar oleh karya Roh Kudus membimbing kami. Oleh karya Roh Kudus menolong kami. Supaya kami sampai kepada satu pemahaman. Sebagaimana hati Bapa dicurahkan di dunia ini. Dan hati Bapa itu juga ada di dalam diri kami. Dimeteraikan dan tercurah di dalam diri kami. Sehingga kami juga dapat mengerjakan pekerjaan Bapa di tengah-tengah dunia ini. Perlengkapilah kami dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya oleh anugerah-Mu kami melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik dengan sukacita. Sebelumnya mari yang bertugas kami persilakan untuk bagian. Untuk persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih kemurahan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap hal yang terjadi di kehidupan kami tahu Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan yang memberkati kami, yang menolong kami, yang memampukan kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami, biarlah Tuhan berkenan untuknya, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita menaikkan pujian. Luar biasa Allah, luar biasa Yesus Tuhan. Dari yang tak ada yang menjadikan Allah kepada yang sempit. Dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup,
setia melayani Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap raga kita, dengan segala keberadaan kita. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau setia melayani melalui segala hal yang ada pada kami. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib kekuatan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus hidupku. Sekarang ku hidup bagimu. Sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus hidupku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Sungguh sempurna kasih-Mu, Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus hidupku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, bahwa Allah memanggil kami, Allah juga menghendaki kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya Allah memperlengkapi jemaat-Mu di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan dalam bidang talenta dan profesi yang mereka miliki. Oleh karena itu Bapa, Allah kuasai mereka dengan roh yang daripada Tuhan, sehingga kehadiran mereka dimanapun mereka ada, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu dipersilakan duduk dan kita mengambil satu doa sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.